Assalamualaikum. Metode perancangan program pertemuan 10 perancangan program untuk masalah bisnis. Biasanya untuk masalah bisnis tuh kecenderungan harus ada laporannya, harus ada database-nya. Oke, contoh pokok pembahasan kita hari ini teknik perancangan program berorientasi bisnis. Tekniknya ada dua. Pertama, nguplek database dulu. Lalu selanjutnya adalah teknik perancangan program lah, spesifikasi programnya apa. Lalu ada contoh kasus dan contoh penggunaan teknik tersebut. Teknik perancangan program berorientasi bisnis. Cara bikinnya itu tekniknya ada dua, yaitu pertama adalah teknik perancangan file database. Lalu selanjutnya nguplek yang spesifikasi tadi. Teknik perancangan file atau database pertama adalah menentukan banyaknya jumlah kebutuhan file yang digunakan. Kayak gini itu dilihatnya dari hasil perancangan pakai normalisasi yang sudah dibahas di basis data, sistem basis data. Lalu kalau udah menentukan parameter dari file atau database tersebut. Contoh ini analisa program penggajian ya, dimana tentunya ada input, proses, dan output. Inputnya adalah data absen harian, lalu prosesnya penghitungan gaji dengan parameter, contohnya mungkin gaji pokok, lembur, potongan, dan pegawai. Lalu juga ada output, yaitu mungkin laporan gaji bulanan dan slip gajinya tersebut, slip gaji pegawai. Jadi nggak semua program penggajian kayak gini, tapi ini hanya contoh aja. Biasanya kan ada perusahaan yang lebih kompleks, tapi ini versi yang lebih simple. Kita contoh tabel pegawai. Nah, walaupun di sini inputnya data absen harian, tapi kita kan udah harusnya sudah ada tabel pegawainya atau tabel isi dari yang absen. Pamannya kayak absensi di kelas ya. Absensi di kelas kan ada nomor induk NIM-nya, nomor induk mahasiswa, dan juga jam masuk dan juga jam keluar. Begitu juga dengan walaupun begitu, kalian kan udah punya tabel mahasiswa, yaitu nomor induk mahasiswa, nama kalian, alamat, dan sebagainya, yang mungkin kalian inputkan pada saat awal masuk kuliah. Begitu juga dengan di sini contoh tabel pegawai dengan nomor induk pegawai, NIP, akronimnya biar agak singkat kalau diakses di database, dan juga kan database nggak boleh spasi ya, makanya NIP, NAPEK, ALMPEK, alamat pegawai, dan sebagainya. Lalu tipenya teks dan juga panjang dari karakternya mungkin 6. Kalau nomor induk pegawai itu 2, 4, 5, 6 itu 8. Ada 8. Atau nomor induk, kalau dulu NIM saya juga 8. Ini contoh aja, di sini nomor induk pegawai adalah 6. Dengan keterangan dia itu primary key-nya adalah nomor induk pegawai. Nanti kita jumlahkan di sini. Jumlah recordnya jumlahnya adalah 180. Ini contohnya, kan ada seterusnya. Ini contoh panjang record dari ini adalah 180. Lalu kita tentukan. Nah, ini kan habis menentukan banyak jumlah kebutuhan file yang digunakan, mungkin tabel-tabelnya udah kita tentukan. Setelah kita normalisasi udah ketemu semua tabel yang dibutuhkan, lalu kita tentukan parameter dari file tersebut. Contohnya nama file pertama adalah nama file. Nama yang dibuat untuk menunjukkan nama file yang digunakan dituliskan di dalam source program, seperti file pegawai, file lembur, dan lain-lain. Ada juga akronim file. Nama yang dibuat untuk menunjukkan file disimpan dalam tabel ditulis dengan extensionnya, mungkin pegawai.mdb, lembur.dbf, dan seterusnya. Lalu ada juga kode file, nama-nama
yang dibuat pada saat file digambarkan dalam bentuk diagram atau proses normalisasi. Ada juga tipe file. Tipe filenya ada file master, mungkin file transaksinya, file absensi, file laporan, dan seterusnya. Dan juga panjang record yang tadi, jumlah dari semuanya itu. Selanjutnya ada organisasi file. Organisasi yang digunakan pada saat menyimpan data ke dalam tabel. Contohnya seperti index sequential. Lalu ada access file, cara mengakses data yang disimpan pada tabel. Cara mengaksesnya gimana? Lalu media file, media yang digunakan untuk menyimpan file seperti mungkin hard disk atau mungkin kalau website di mana hosting mungkin file key. Nah tadi yang primary key tadi, dan juga software yang digunakan untuk membuat tabel. Kalau kalian pakainya Visual Basic mungkin SQL Server atau pakai Microsoft Access dan juga MySQL. Database yang dipakai apa mungkin mau pakai Postgre, kan makin oke. Lalu kedua, teknik perancangan program masalah bisnis. Saya pause dulu. Teknik perancangan program masalah bisnis menentukan banyaknya jumlah kebutuhan program yang akan dibuat. Selanjutnya adalah menentukan parameter dari program yang akan dibuat. Menentukan banyaknya jumlah kebutuhan program itu nantinya bisa digambarkan pakai diagram HIPPO ya. Di jumlah program akan digambarkan diagram HIPPO. Dalam HIPPO dapat diketahui dengan jelas hierarki program. Walaupun pada kenyataannya kalau bikin program atau aplikasi nggak juga harus runtut seperti ini, tapi hal kayak gini harus diketahui, dan juga kalau projectnya besar harus dibuat seperti ini, harus dicatat semua. Karena menurut pengalaman saya, dengan kalau kita udah ngerjain program udah selesai, jarak setahun ada revisi, wah bingung, nanti lupa nama tabel, lupa nama koneksi database dan lain-lain. Teknik perancangan parameter program meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama nama programnya, kita kasih nama program hitung gaji mungkin namanya. Lalu ada akronimnya, ini kalau contohnya ini ada pakainya Visual Basic, VBB kayaknya Visual Basic. Nama yang dibuat untuk menyimpan source program, ada juga kode programnya, dan juga fungsi program. Jadi masing-masing program itu dijelaskan fungsinya masing-masing, karena kan kadang menu tertentu, di dalam menu itu nanti ada fungsi tertentu, contoh ngitung gaji mungkin, atau cuman ngitung berapa kali absen atau berapa kali masuk dan lain-lain. Dan juga bahasa pemrogramannya ditentukan dulu, contohnya pakai Visual Basic mungkin, atau selanjutnya atau seterusnya. Dan juga program flowchart, nah ini penting, menggambarkan logika atau proses program dalam bentuk flowchart. Ini nanti kalau nanti kita bingung dalam membayangkan program yang akan dibuat, harus dibikin dulu flowchartnya. Lalu juga tentunya proses program, menjelaskan secara rinci mengenai isi dan proses program, termasuk penjelasan dari command button apabila dijalankan. Ini mungkin ini penting juga nantinya kalau nanti diserahkan ke pihak klien, pihak yang pakai program ini, nanti biar kita bikin manual booknya nggak terlalu banyak, karena udah kita bikinkan kayak gini, nanti tinggal ngedit aja sesuai dengan kebutuhan klien yang pengen pakai manual book pada program yang akan kita buat. Contoh program bisnis pada sistem perpustakaan.
Nah, ini tabel pada sistem informasi perpustakaan, contohnya ada tabel anggota, tabel buku, user status, pengembalian, dan juga detail peminjaman. Nah, spesifikasi file atau database, contohnya ya, spesifikasinya tabel anggota dengan akronimnya tbl_anggota.myd. Fungsinya kita jabarkan menyimpan data anggota perpustakaan. Nah, kan takutnya kalau nggak dijabarkan nanti malah untuk menyimpan data anggota geng motor kan nggak bisa. Type file, file master, organisasi file, index sequential, access file random, dan seterusnya. Lalu dari itu tadi spesifikasinya, lalu kita jabarkan pakai di tabelnya. Dengan ditentukan primary key-nya adalah nomor anggota. Nomor anggota ini, dengan mengakses nomor anggota ini bisa memanggil semua data semua di sini yang ada isian data di sini. Lalu contoh selanjutnya adalah file data tabel buku. Tabel buku apa aja, ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kota terbit, stok, tanggal entry, dan selanjutnya. Dengan primary key-nya adalah kode buku. Kode buku akronimnya KD buku. Nah, ini kadang hal-hal kayak gini ada yang kelupaan satu dan akhirnya nanti ribet nanti proses perubahan penggantiannya. Dan juga tentunya pengkodian ini harus dijelaskan, umpamanya kayak di NIM ya. NIM kan ada tahun masuk, mungkin generasinya tahun berapa, dan juga jurusan. Ini contoh kalau NIM mahasiswa. Kalau ini di anggota dari perpustakaan bisa dijabarkan mungkin kode statusnya, tanggal daftar, dan juga nomor urutnya. Kayak KTP, nomor eKTP kan juga ada, dia itu wilayahnya, kalau wilayah berapa kodenya berapa, seperti itu. Dan juga tentunya kode bukunya dikode juga biar enggak random, biar enggak asal bikin kode yang kode itu enggak kode buku tersebut harus bernilai sesuatu, mungkin menggambarkan nomor urut buku biar nanti enggak bingung si pengurus perpustakaannya. Lalu ada spesifikasi program dari yang digambarkan pakai diagram HIPPO dengan menu, contohnya ini kayak gini. Menu utama, di dalam menu utama menampilkan laporan percetakan dan tombol keluar. Catatan login tidak perlu digambarkan, nggak perlu digambarkan dalam HIPPO. Spesifikasi program transaksi peminjaman, contoh ya, nama program peminjaman, akronim peminjaman VBP. Ini contoh di Visual Basic. Visual Basic itu setiap program dipisah-pisah dan nanti bisa kita jabarkan fungsi dari program tersebut masing-masingnya. Ini contoh di program peminjaman, di dalam keseluruhan program perpustakaan. Dalamnya ada program peminjaman, fungsi untuk melakukan peminjaman buku, proses program. Nah, ini proses kayak gini juga dijabarkan agar nanti klien juga nggak bingung, kitanya nanti juga nggak bingung kalau kita mau ganti orang atau mau ganti programmer, nggak bingung. Jadi semua dicatat sesuai dengan yang ada di sini. Jika tentunya programnya ingin berjalan dengan maksimal atau maintenance-nya bagus.
Dan juga tentunya flowchart ya, flowchart dari program tersebut. Ada flowchart yang dibuat adalah ada 9 di sini. Nah, dari contohnya flowchart menu utama. Nah, menu utama dari sana kita bisa suruh milih yang mana, apakah pilih data file atau transaksi, laporan dan percetakan, atau mau keluar. Dan ini contohnya, kalau yang ini kan udah langsung ketemu tabel. Nah, sebelum bikin tabel kayak gini udah pasti kayak gini harus bikin, kalau di tugas akhir namanya IRD. Nanti dari sana, dari IRD nanti kita bisa tentukan tabel dari IRD ini. Nah, dari sini, oh ini berarti koneksinya ke sini dan sebagainya, itu antara ID kontak, mungkin ketemu pelanggan ketemu tempat tinggal, nanti dikoneksikan dan relationshipnya hubungan antar tabelnya dibentuk dan membuat tabel sekalian. Nah, dari struktur tabel nanti kan seperti tadi dijabarkan spesifikasinya, tabelnya apa, fungsinya apa, dan juga primary key berdasarkan yang tadi ERD-nya tadi ditentukan setelah kita bikin relasi antar tabel tadi, dijabarkan seperti ini satu-satu. Ya, walaupun banyak tapi tinggal kopas saja sih sebenarnya. Dijabarkan tabel-tabel yang dibutuhkan sesuai dengan sistemnya. Kalau udah tabel ketemu, udah oke, baru bikin desain tampilan. Kalau ini kan website, jadi kalau ini kan pakai diagram HIPPO. Nah, ini kalau yang ini pakai diagram HIPPO, karena ini website dia beda, yaitu pakai desain gambar gitu, tampilan-tampilan dari websitenya seperti apa, sesuai dengan kebutuhan tentunya. Kalau ini pakainya aplikasi Visual Basic, kalau ini pakai Webs. Oke, moga bisa dipahami. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan kita WA-an. Terima kasih, sampai jumpa.